Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'al Qur'ana was sunnata masdarani asasani di ahkamil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sa'il insi wal jan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-ja'i bidinil Islam wa ala alihi wa ashabihi alladhina yad'una ila daris salam. Amma ba'd. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidina ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, peserta kajian kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya yang bergabung dalam kajian ini termasuk atba'ur Rasul, yakni pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan sanggup memahami dengan sebaik-baiknya semua ajaran agama Islam
menghayati dan mengamalkannya, mengajarkan dan memperjuangkannya semata-mata sebagai upaya kita untuk meraih mardhatillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, peserta kajian kitab Ibanatul Ahkam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari langsung saja kita masuk ke materi kajian kita pada malam hari ini. Kita sampai hadis yang ke-19. Bagi yang membuat kitabnya, kita sampai halaman 44. Alhamdulillah ya, pelan-pelan tapi kita insya Allah nambah terus. Malam ini kita sampai hadis yang ke-19. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labah Al-Hushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin boleh inna bi ardi qaumi ahli kitabin juga boleh afana qulu fi ayatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu khairaha fasiruha wa kulu fiha muttafaqun alaih. An Nabi Sa'labah Al-Hushani radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'labah, ini sahabat Nabi Al-Hushani radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qultu, aku matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Inna bi ardi qaumi ahli kitab. Sesungguhnya kami ini berada di wilayah ya, di daerah yang di sana banyak ahli kitabnya. Kami ini Rasulullah tempat tinggalnya berada di kalangan ahlu kitab, kalangan kaum ahlu kitab. Siapa kitab di sini? Yaitu al-Yahud wan-Nasra, Yahudi dan Nasrani. Afana qulu fi ayatim, apakah boleh kami makan ya dengan mempergunakan alat-alat makan mereka, bejana mereka, piring mereka, sendok mereka, garpu mereka, mungkin dulu belum ada ya, atau apa, gelas mereka, cangkir mereka, mangkuk mereka. Jadi bertanya kepada Rasul, kami ini Rasul berada di tengah-tengah kaum yang kebetulan mereka itu ahlu kitab, Yahudi Nasrani. Jadi ini berada di kelompok ya, minoritas ya. Biasanya kita kan berada di tengah-tengah masyarakat muslim, enggak, kita ini yang mayoritas. Ini tidak. Mereka berada di tengah-tengah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Bertanya kepada Rasul, boleh enggak kami Rasul makan dengan mempergunakan alat-alat mereka, mungkin piringnya, mungkin mangkuknya, mungkin cangkirnya, mungkin apa, baskomnya, mungkin apa, gelasnya dan lain-lain. Pokoknya alat-alat rumah tangga yang biasa dipakai untuk makan minum ya. Qala, Rasul menjawab, la ta'kulu fiha, kamu jangan makan dengan mempergunakan alat-alat rumah tangga mereka. Illa alla tajidu ghairuha, kecuali kamu tidak menemukan selain itu. Jadi Rasul mengatakan kamu jangan makan dengan mempergunakan alat-alat rumah tangga mereka. Kecuali ada catatan, kecuali kamu tidak menemukannya, artinya darurat, ya kan? Enggak ada yang lain, yang ada cuma itu, artinya milik mereka yang Yahudi, Nasrani, atau kita bagaimana? Fasiluha, maka cucilah alat-alat itu, kata Rasul. Maka cucilah alat-alat itu, suruh nyuci. Di situ bagaimana? Wa kulu fiha,
dan hendaklah kamu makan dengan menggunakan apa? Menggunakan alat-alat tersebut. Jadi ini ada pertanyaan ya dari sahabat Abi Sa'lab Al-Husaini ya, yang kebetulan mereka berada di tengah-tengah Yahudi dan Nasrani ya, di tengah-tengah komunitas Yahudi dan Nasrani Alkitab ya kan. Dan bertanya bagaimana boleh nggak kami makan dengan mempergunakan alat-alat makan mereka? Maka Rasul menjawab la ta'kulu fiha. Kamu jangan makan dengan mempergunakan alat-alat itu. Kecuali kamu tidak menemukan yang lain. Artinya dalam kondisi darurat. Maka bagaimana? Fasiruha. Ya, kamu cuci dulu, kemudian kamu boleh makan di situ. Nah, ini pertanyaan pertama, larangan ini nahi tahrim atau nahi tansih? Nah, itu ada an-nahyu litansi, ada nahyu tahrim. Larangan yang yadullu al-tahrim haram, ada nahi yadullu alal karoha makruh, makruh biasa. Makruh tansi artinya makruh alladzi la yaqtadi tahrim. Dalam hadis ini ya, oleh pensyarah ini dikatakan nahinya itu nahi untuk makruh bukan haram. Jadi kalau kita berada di tempat ya, di mana saja, ya mungkin di warung, di restoran, ya kan, yang kebetulan kita sulit apa namanya, menemukan kan warung atau restoran yang milik muslim, ya maka berdasarkan hadis ini diperbolehkan juga kita apa jajan di situ, ya, jajan di situ ya. Kemudian makan di situ dengan apa? Mempergunakan alat-alat makan mereka. Ya. Dan ini ada ayatnya. Wa ta'amuhum hillul lahum. Ya kan? Wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amukum hillul lahum. Ya, jadi kita diperbolehkan ya wal musunatu ya. Wal musunatu ya. Hilul lahum ya wa ta'amuhum hilul lakum. Jadi wanita-wanita ahlu kitab ya, yang musonat, yang baik-baik, kalau kita ikuti ayat zahirnya lahiriahnya, maka diperbolehkan bagi muslim menikahinya. Lalu ulama fikih berbeda pendapat ya. Kalau kita ikut Hanafi ya, persis seperti ayat ini. Sampai hari ini masih diperbolehkan ya muslim, pria muslim maksudnya menikahi imur'ah Yahudiyah atau Nasraniyah gitu. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i yang kuat, yang muktamad, yang dipilih oleh Imam Nawawi, maka haram bagi muslim menikahi Nasraniyah atau Yahudi atau ahli kitab yang perempuan. Kenapa begitu? Karena di sana ada ucapan min qablikum wal musanatu min qablikum hillul lakum ya. Jadi min qablikum artinya sebelum terjadi perubahan kitab suci yang masih asli Yahudinya, masih asli Nasraninya ya. Kita Tauratnya belum diubah, Injilnya belum diubah, maka menurut mazhab Syafi'i yang kuat, yang muktamad ya boleh dinikahi yang masih asli itu. Sekarang sudah nggak ada asli lagi, karena kita sucinya sudah diubah semua, ya kan? Ya, Tauratnya sudah diubah, perjanjian lamanya Taurat sudah diubah, Injilnya perjanjian baru juga sudah diubah. Maka bagaimana? Yang utama dalam mazhab Syafi'i, pria muslim haram menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani. Nah, ini tolong dipahami. Kalau kita ikut Hanafi, ya masih boleh, seperti lahirnya ayat tadi yang kan boleh. Nah, makanannya gimana? Makanannya waktu amhum hilul lakum. Ya, makanan mereka itu halal kita makan. Berarti sejalan dengan ini, hadis ini kan? Ya, ini kan hanya nahi, tidak haram kan? Artinya kita boleh mempunyai alat-alat apa? Alat-alat makan mereka. Makanannya gimana? Makanannya
di hadis ini tidak diterangkan, tapi dijelaskan oleh ayat tadi, wa ta'amuhum hilul lakum. Artinya makanan sembelian ya Yahudi Nasrani itu halal untuk kita kalau mau ya. Ya sekalipun ada kemungkinan mungkin ya tidak syar'i apa namanya motongnya dan lain-lain. Dan ada kemungkinan ya mereka nggak tahu najis tapi masih dikasih kebolehan kita makan itu. Ya ini dari aspek fikihnya. Kalau kita ikut pandangan sufi tentu lain lagi, ya. Kalau kita ikut pandangan sufi tentu ya kita hindarkan, ya karena yang syubhat pun dihindarkan, apalagi yang kelihatannya dekat ke haram kita hindarkan. Bukan yang halal dihindarkan, sufi itu yang halal pun dihindarkan. Ya makan sangat terbatas. Ya. Hati-hati yang halal. Yang syubhat ditinggalkan, yang haram sangat dijauhi, ya kan? Nah, jadi agak beda ya. Artinya kalau peserta kajian ini menjadi sufi, ya bagus kan? Ya makanya yang halal saja, yang bersih betul, murni betul, itu pun ya dipilih-pilih, masih dipilih-pilih, ya kan? Iya. Apalagi sekarang ini kalau jajan di restoran, nah itu agak riskan ya. Karena kan apa? Pemotongannya dikhawatirkan tidak syar'i, mungkin ayam, mungkin kambing, mungkin sapi, bahannya kan daging. Ya, tapi kan pemotongannya ya ini apa? Bisa dipertanyakan. Ya, syar'i enggak? Kalau enggak syar'i tetap haram juga kan? Iya. Makanya ada apa? Sertifikasi halal ya, tapi kan belum semuanya kan? Belum semuanya kan? Masih banyak yang belum. Nah, dengan demikian hal ini harus mendorong kita bagaimana harus hati-hati ketika kita makan di mana saja. Makanya ketika jajan di warung harus hati-hati, ekstra hati-hati. Karena sekarang ini kan ya banyak bersinggungan dengan yang namanya najis atau haram makanan kita itu tanpa kita ketahui kan. Apalagi restoran yang penting enak makanannya kan, laku laris ya kan, tidak peduli najis atau haram. Nah, itu yang bisa dipahami dari hadis tadi ya. Jadi ketika terjadi seperti itu maka ya kita mudah juga. Tadi diperbolehkan oleh hadis ya kita makan itu sekitar makruh kan. Kalau hati-hati ya cuci dulu baru makan. Nanti hadis ini mengatakan ya sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan masuk restoran nih, masuk apa namanya warung gede ini kan, ya mau makan mungkin rendang, ya kan, mungkin apa sate, mungkin apa itu kan, bahannya mesti sembelih kan, sate kambing, sate sapi kan, atau rendang atau apa namanya atau gulai kan, disembelih kan. Nah kalau kita ragu baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada petunjuknya juga supaya kita apa, ya akhirnya makan itu dihukumi halal karena sudah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, ya. Karena wala ta'kulu mimma lam yadrismu. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismu alaih. Tidak boleh makan hewan yang disembelih tidak dengan menyebut asma Allah. Nah, menyebut asma Allah ketika menyembelih hewan, apakah ayam, apakah kambing, apakah sapi, apakah kerbau, apakah unta itu, ulama memang khilaf. Kalau ayatnya mengatakan jangan makan ya hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Berarti harus baca bismillah. Tapi nanti kajian fikih ya berbeda-beda. Kalau kita ikut fikih Syafi'i, kalau yang menyembelih muslim sudah otomatis tidak wajib baca bismillah, sunat saja. Muslim nih menyembelih apa? Menyembelih sapi, kurban atau apa kan? Kambing atau misalnya apa? Ayam. Itu tidak wajib baca bismillah karena muslim sudah otomatis, ya kan? Pasti yang disebut asma Allah, bukan selain Allah. Nah, kalau kita ikut fikih Hanafi, Maliki, walaupun muslim wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di sini tentang penyembelihan itu agak ringan pendapat Syafi'i kan? Ya, karena tidak harus baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang penting ini hulkumnya samarinya terputus dua-duanya. Artinya jalan pernafasan, jalan makan ada dua di lehernya itu mesti putus semuanya. Jangan sampai nggak putus. Kalau nggak putus, wah itu jadi tidak syar'i kan. Sekalipun muslim yang menyembelih, ya kan, nggak halal dagingnya, jadi bangkai kan. Nah itu harus hati-hati.
Jadi kalau tadi dikatakan jangan makan, itu apa kira-kira rahasianya? Rahasianya dikhawatirkan tadi ya karena tidak tahu najis, khawatirnya terkena najis kan? Dan mereka tidak tahu kesucian, tidak tahu najis, ya kan? Jadi dimungkinkan alat-alat rumah tangganya, mungkin piringnya, mungkin mangkuknya, mungkin cawannya, mungkin gelasnya, mungkin piringnya, dan lain-lain itu terkena najis karena mereka tidak tahu kesucian, tidak tahu najis, maka perlu dibasuh dulu. Gitu. Memang sudah mereka cuci kan pastikan, hanya piring bisa cuci juga kan, cuma kan mereka nggak tahu caranya izalatun najasa kan. Ya. Makanya ada kemungkinan pasti terkena najis, maka disuruh cuci dulu kan. Ya, untuk kita tentu mudah. Kenapa? Karena kita berada di komunitas mayoritas muslim, ya kan? Ya. Ini yang berada di sana negara-negara yang minoritas ini yang jadi masalah, ya kan? Tapi ada panduannya, bisa dilakukan seperti itu. Seperti kalau Anda ke Eropa atau ke Cina itu susah nyari restoran halal, ada, tapi ya jauh, ya lama nyarinya ketemunya kan. Ya, kita lanjutkan. Jadi dari hadis tadi kesimpulannya dibenarkan kita mempergunakan alat-alat rumah tangga Yahudi Nasrani kan, tapi sebaiknya itu kita tinggalkan. Dan kalau kita pakai sebaiknya dicuci dulu karena larangannya bukan larangan haram, cuma larangan nahi saja, makruh saja. Nah, ini tentang rawinya yang bagus perlu kita sampaikan ini. Rawinya ini Abu Sa'labah Al-Husani. Al-Husani itu nisbah kepada Husain bin Namr dari kabilah Qudu'ah. Jadi bapaknya namanya Husain bin Namr dari kabilah Qudu'ah. Ismu Jursum bin Nasir, namanya Jursum bin Nasir. Ini saya baca karena ada keistimewaannya. Bayat Nabi bayat Ridwan. Dia ikut bayat Ridwan bersama Nabi. Bersama sahabat yang lain. Wa darabil Rasul bisahmi yaumi Khaibar. Dan Rasul pernah ngasih bagian perang Khaibar. Jadi dia ikut perang Khaibar dan dapat bagian rampasan perangnya. Rampasan perangnya. Wa syahidah Hunainan, dan dia ikut perang Hunain. Ya. Yang Islam pernah besar kacir itu kan ya. Rawa arba'in hadisan. Beliau merawikan 40 hadis, jadi nggak begitu banyak. Wa rawahu Ibnu Musayyib. Ibnu Musayyib dari tabi'in ya. Pernah merawikan hadis dari Sa'labah Abu Sa'labah Al-Husani ini. Jadi ini termasuk gurunya Ibnu Musayyib. Ibnu Musayyib ini tabi'in yang terkenal kan. Yang oleh Syafi'i hadis mursalnya bisa diterima. Kalau Sayyid Syafi'i nggak bisa diterima, ya kan? Itu hadis mursal siapa? Ibnu Musayyib. Mata sana khamsin wa sab'ina wa huwa sajidun. Nah, di sini yang luar biasa. Mata sana khamsin wa sab'ina. Beliau wafat ya pada umur 75, umurnya panjang, 75. Yang spesifik, yang istimewa wa huwa sajidun. Beliau wafat dalam kondisi sujud. Ya, Masya Allah, luar biasa. Semua kita mati dalam kondisi. Allahumma ahyina sajidin wa amitna sajidin. Amin. Allahumma ahyina sajidin wa amitna sajidin. Allahumma ahyina sajidin wa amitna sajidin. Kita mohon kepada Allah hidup dalam kondisi sering sujud, sering sholat, dan mati dalam kondisi sedang sholat, sedang sujud. Itu luar biasa. Masih husnul khotimah. Nah, sahabat ini ya luar biasa, wafatnya dalam kondisi sujud. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita lanjutkan ya. Berikutnya hadis yang ke-20. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dari Imran bin Husain ya radhiyallahu berkata, siapa Imran bin Husain? Ini sahabat Nabi yang punya penyakit besar ya.
Anan nabi wa ashabahu tawadhu mimma zadat imra'atin musyrikatin. Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadhu mimma zadat imra'atin musyrikatin. Muttafaqun alaih. Dari Imran bin Husain radhiyallahu ya, beliau berkata bahwa Nabi ya serta para sahabatnya pernah wudu ya dari bejana air namanya kirbah. Kribo itu terbuat dari tulang dari kulit ya, dari tempat air yang namanya kirbah bahasa Arabnya atau mazadah, seorang perempuan musyrik. Kalau tadi ahlu kitab ya, ahlu kitab itu musyrik ya. Kalau kita ikut apa? Ikut apa? Ikut Syafi'i musyrik kan? Ya. Ikut Quran musyrik ya kan? Kan dia mengatakan apa? Ya. Kalau Nasrani Tuhannya 3. Ya kan? Ya, Allah, Ruhul Qudus, ya kan? Isa Ibnullah, ya kan? Ya, berarti musyrik itu kan? Ya, makanya tadi Syafi'i berpendapat haram menikah sama muslimah ahlu kitab. Kan? Kalau Yahudi gimana? Yahudi bagaimana? Uzair itu anak Allah, ya kan? Ya, Yahudi punya akidah bahwa Nabi Uzair itu anaknya Allah. Nah, musyrik juga berarti kan? Nah, tapi nanti dalam kajian akidah atau ilmu kalam ya ada tafsir, ada rinciannya. Jadi kalau musyrik itu orang yang mengakui ada Tuhan selain Allah. Orang yang mengakui ada Tuhan selain Allah itu musyrik. Ya kan? Kayak penyembah berhala, penyembah batu, ya kan? Ya, na'udzubillah negara agama Madura Islam yang lain, ya kan? Yang punya Tuhan selain Allah, ya, itu. Ya. Atau punya keyakinan, ya, ada orang bisa menyembuhkan penyakit, ada orang bisa ngasih rezeki, ada orang Pak Dukun, ya kan, bisa menjodohkan dengan yang cantik, bisa ngasih jabatan yang tinggi, itu musyrik juga, ya kan? Pokoknya punya keyakinan ada yang berkuasa selain Allah, itu musyrik dalam bentuk apapun, musyrik. Kalau Yahudi Nasrani bagaimana? Tadi khilaf. Ada yang akan masuk musyrik juga, karena akidahnya juga begitu, mengakui ada Tuhan selain Allah, ya kan? Ada Ibnullah, Allah Yahudi, ya kan? Ya. Ya, khilaf. Ada yang lain mengatakan itu beda, itu ahlu kitab, tidak musyrik, kayak Hanafi tadi, kan? Beda. Kalau kafir gimana? Kafir itu orang yang tidak percaya ada Tuhan, ateis, ya kan? Ateis, komunis, ya kan? Tidak ada Tuhan, itu kafir, ya kan? Paling top, itu kan? Dan musyrik, ahlu kitab. Nah sekarang Nabi dan para sahabatnya pernah wudu mempergunakan tempat air ya milik perempuan musyrikah. Ini ada kisahnya. Jadi begini, Rasulullah ya mengutus Ali, ya ada kawannya juga ya, dalam suatu bepergian untuk mencari air, ya kan? Ya. Jadi Rasul bepergian sama sahabatnya, ada ayat yang lain, ya kan? Kemudian datang waktu sholat, mau wudu nggak ada air. Artinya Rasul mutus Ali dengan kawannya itu mencari air. Dia ketemu, ya kan? Akhirnya ketemu perempuan musyrik, ya kan? Dia sedang nuntun keledainya, khimarnya, ya kan? Ya, atau ontanya, ya kan? Sedang bawa air. Ya, kanan kirinya itu jadi ada tempat air terbuat dari apa? Kulit. Itu ditaruh di punggungnya unta kanan kiri. Itu namanya mazada. Ya, tasnya mazadatani. Ya. Jadi kanan kiri. Kalau sekarang mungkin pakai apa? Pakai ember besar kali ya, terbuat dari apa misalnya? Dari plastik atau apa kan? Dulu nggak ada, belum ada plastik, yang ada kulit, ya kan? Bisa juga dari karet, ya kan? Ya.
Nah, itu dari kulit, dibuat dari kulit ya, untuk tempat air besar itu. Nah, itu ditaruh di punggung apa? Bisa kuda, bisa onta, bisa keledai, kan? Nah, kanan kiri 2 biji, kan? Penuh air. Ya ketemu perempuannya sing bawa air, ditanya mana airnya, tempat air di mana? Tadi bilang, oh nggak ada lagi, udah habis. Ini kemarin aku ambil. Ini air aku ambil kemarin, sekarang udah habis. Dia bilang gitu. Akhirnya Ali bilang sama perempuan tadi, gini, tolong ya, kamu bawa air ini kepada Rasulullah. Karena Rasul ini ingin wudhu, ingin minum dengan para sahabat yang lain. Akhirnya air itu dibawa oleh perempuan musyrikah tadi ke hadapan Rasulullah. Rasul minta untuk minum, juga sahabat dipersilakan minta untuk minum, juga untuk wudhu. Nah itu ceritanya. Nah dari sini maka kisah hadisnya ada Nabi dan sahabatnya wudhu ya mempergunakan apa air yang ada di bejana milik perempuan musyrikah. Nah, dari hadis ini maka bisa difahami bahwa ya kita yang muslim ini boleh-boleh saja, ya kan? Kalau nggak ada pilihan mempergunakan apa alat-alat milik musyrik ya untuk kepentingan wudhu kita, kepentingan kebutuhan sehari-hari, minum kita dan lain-lain. Ini kan di perjalanan, ya kan? Nggak ada pilihan lain, ya kan? Air nggak ada, ketemu milik orang musyrik perempuan, ya kan? Akhirnya Nabi sahabatnya minta diminum dan untuk wudhu. Nah itu diperbolehkan, diperbolehkan. Ini dalam rangka apa? Muamalah ya. Artinya tidak membatasi kita ya untuk diperbolehkan muamalah dengan mereka dalam posisi semacam itu. Jadi jangan dianggap musuh terus kan, misal begitu kan. Kalau memerangi kita itu musuh, kalau tidak ya biasa saja kan. Kalau musyrik tetangga kita hormati juga kan, ya, kita hormati juga. Kita masak kita kirim juga kan. Mereka masak dikirim ya makan saja dengan baca Bismillah kan, kira-kira begitu ya kan. Ya, jadi ini dalam rangka apa? Tasamuhan fil muamalah. Ya, maka dibenarkan seperti itu. Padahal ini terkait dengan ibadah, sarana ibadah karena wudhu kan, tapi diperbolehkan juga. Jadi ini mengajarkan kita bahwa dalam muamalah ya terhadap non muslim itu kita harus seperti itu. Jangan kaku ya, mesti fleksibel kan. Kita hormati biasa ya kan. Ya kita baikin ya kan. Ya, kadang-kadang kita minta tolong juga atau mereka minta tolong kita ya kita layani. Jadi jangan bermusuhan ya. Nah, di sini dari hadis tadi bisa diambil kesimpulan. Pertama, bahwa alat-alat atau bejana yang dimiliki oleh musyrik itu ya pada prinsipnya hukumnya suci. Karena kalau tidak suci mesti Rasul nggak mau wudhu dari air yang ada di situ. Buktinya Rasul dengan sahabatnya wudhu. Ya, di sini disebutkan Rasul dan sahabatnya, bukan Rasul sendiri. Artinya ada apa? Ada faedah, ada hikmah Rasul mengajarkan juga kepada sahabatnya bahwa itu boleh, bukan khususnya bagi Rasul sendiri. Kalau dalam hadis kan Rasul sendiri berarti semacam khususnya kan? Ini tidak, tapi Rasul dan sahabatnya. Berarti ini syariat berlaku untuk Nabi dan untuk umatnya, maksudnya boleh seperti itu. Nah, kemudian ya seperti kemarin ya penyamakan kulit bangkai itu bisa apa? Mensucikan kulitnya. Ini difahami dari apa? Dari alat air yang dibuat dari kulit yang dimiliki ya perempuan musyrikah tadi. Itu kan kulitnya kan masih dari bangkai karena mereka kan tidak menyembelih sasari kan? Ya itu bangkai, tapi sudah disamak. Ya, dihilangkan lendirnya, dihilangkan baunya, ya dijemur bagus rapi, baru bikin tempat air namanya kirbah. Nah itu diperbolehkan suci. Berarti kulit kalau disamak suci. Ini sudah ada hadis khusus kemarin ya. Nah, ini semacam takkid atau memperkuatkan. Kemudian yang ketiga bisa diambil pelajaran bahwa keringat orang musyrik itu suci. Ini ada ayat innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hada.
innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da anihim hadza. Sesungguhnya musyrik itu najis, maka mereka jangan mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, dari sini nanti ulama fikih berbeda pendapat. Musyrik najis apanya? Najis fisiknya apa najis akidahnya? Kalau kita ikut Syafi'i, musyrik itu najis akidahnya, bukan najis fisiknya. Fisiknya suci, makanya keringatnya suci juga, ya kan? Sentuhan dengan kita tidak apa-apa. Tapi sentuhan dengan alat tempat air nggak apa-apa, kan? Ya, suci. Buktinya Rasul pakai kan? Ya. Nah, jadi ini ada dua pendapat di kalangan mufassirin dan dua, artinya najis itu apanya? Yang pertama mengatakan najis apa? Akidahnya itu pandangan Syafi'i. Jadi bukan najis fisiknya, artinya boleh saja kita salaman sama musyrik, ya kan? Atau sentuhan atau apa biasa, atau menggunakan alat-alatnya yang mereka miliki nggak apa-apa, boleh, karena dihukumi suci. Ya, jadi rutubahnya, keringatnya itu tidak najis. Ya najis akidahnya, kenapa najis? Ya karena musyrik tadi kan mengakui ada Tuhan selain Allah, itu dihukumi najis, ya kan? Jadi najis maknawi, bukan najis hissi. Ada najis hissi, ya, ada najis maknawi. Ada najis hissi artinya itu konkret, ya kan? Maknawi artinya abstrak. Kalau fisik itu namanya konkret. Kalau akidah itu namanya abstrak. Nah, musyrik kalau kita ikut mazhab Syafi'i itu najis maknawi. Artinya najisnya itu abstrak dan akidah, bukan fisik. Ya. Tapi kalau kita ikut mazhab Hanafi, musyrik itu najisnya najis hissi. Fisiknya itu najis. berarti kalau najis gimana? Kita nggak bisa salaman sama mereka ya. Ya. Kemudian kalau sentuhan kena keringatnya kita kena najis juga, dicuci juga kan? Ya, makanya Hanafi berpendapat musyrik tidak boleh masuk Masjidil Haram dan tidak boleh masuk masjid selain Masjidil Haram. Kalau Syafi'i batasi, musyrik haram masuk Masjidil Haram saja, tapi boleh masuk masjid selain Masjidil Haram. Karena najisnya najis apa? Najis maknawi atau akidah tadi. Nah, ini bedanya ya. Jadi Hanafi agak setek di sini ya. Ya, musyrik nggak boleh masuk Masjidil Haram dan masjid-masjid yang lain. Termasuk masjid di mana saja. Masjid Istiqlal. Nah, Istiqlal itu banyak orang non muslim masuk Istiqlal. Ya, karena seperti menjadi wisata ya kan. Ya, itu banyak. Jadi kalau kita ikut Syafi'i ya boleh-boleh aja. Kalau kita ikut Hanafi nggak boleh, haram. Nah, itu yang dapat kita fahami dari hadis tadi. Nah, kemudian ada juga ini dari hadis tadi dapat kita fahami tentang samahatu dinil Islam, apa itu? Tentang betapa ya fleksibelnya, toleransinya ya agama Islam dalam bermuamalah. Ya. Ini jangan jadi muslim yang kaku ya. Kita harus fleksibel karena banyak tuntunan seperti itu. Ya kan? Nah, kalau Imran bin Husain ini ya, ini termasuk ulama sahabat yang terkenal. Itu termasuk sahabat yang tidak mau ikut campur tentang fitnah. Ya, kan ada fitnah kan ketika Utsman sejak Utsman, Ali dan seterusnya itu kan banyak terjadi fitnah. Nah, sahabat ini Imran bin Husain termasuk yang selalu menghindar dari kasus-kasus fitnah semacam. Tidak mengikut campur, ya kan? Ya, jadi menjauhkan politik, katakanlah begitu, ya kan? Ya, tidak terseret politik. Lalu banyak hadis sekitar 130 hadis. Ya, keistimewaannya ini ada lagi. Keistimewaan Imran bin Husain itu bagaimana? Wa kanatil malaikatu tusallimu alaihi. Malaikat suka bersalam kepada siapa? Kepada Imran bin Husain. Imran bin Husain ini ya punya penyakit geser itu kan. Ya, jadi punya keistimewaan apa? Selalu disalami oleh malaikat, Masya Allah, luar biasa. Berarti termasuk sahabat yang luar biasa ini kan. Jadi masing-masing sahabat itu punya keistimewaan, ya kan? Tadi siapa?
Abu Salamah Al-Husani itu keistimewaan dia bagaimana? Wafatnya dalam kondisi sujud luar biasa. Nah sekarang Imam Hussein ini keistimewaannya bagaimana? Sering disalami oleh malaikat, masya Allah. Kan? Kalau Abu Hurairah apa keistimewaannya? Keistimewaannya kalau datang dari masjid sholat di tempat mana saja, di rumahnya itu. Jadi penuh dengan bekas sujud itu sholat. Apa rumahnya? Abu Hurairah ya, kalau datang dari mana saja, masuk rumahnya, pasti sholat sunnah dulu. Nah temannya pasti pindah-pindah. Sehingga rata satu rumah itu, ya kan? Menjadi tempat apa? Sujud, ya, sholat sunat ketika beliau pulang dari bepergian. Menjadi saksi. Wah ini luar biasa. Tentu kita nggak bisa meniru juga kan? Biasanya kita pulang ya langsung apa? Langsung yang nongkrong aja mungkin ke ruang makan atau apa kan? Atau main mandi dulu dan lain-lain ya kan? Tapi beliau ini bukan. Pulang langsung makan, masya Allah. Pulang langsung makan. Ya mungkin cukup itu dulu. Ada pertanyaan, kita cukup 2 hadis saja. Hadis yang ke-19 dan hadis yang ke-20. Hanif Nurholis, monggo. Oh, hey. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. Ye. Ya, Oke, Mas. Ya. ya mungkin ini aja ada dijelaskan lebih lebih luas gitu ini Yai tentang muamalah dengan orang musyrik ini kan. Seringkali ini pendapat kita itu lebih mencari yang sempit-sempit gitu loh. Iya. Sehingga apa ya, nuansa akhir-akhir ini tidak menciptakan satu ukhuwah baik Islamiyah maupun Basyariyah maupun Watoniyah itu ya ini itu perlu elaborasi dan contoh-contoh yang lebih luas gitu ya. Mungkin apa tadi kan baru disampaikan mazhab Syafi'i sama Hanafi lah. Untuk yang Maliki dan Hambali itu seperti apa nih pendapatnya ini? Turun. Jadi kalau Hanafi tadi kan beda dengan Syafi'i ya, tentang tentang apa tadi? Tentang pengertian musik tadi ya. Najisnya musik ya. Najisnya orang musyrik. Maliki sama dengan Hanafi. Kalau Hambali sama dengan Syafi'i. Maliki sama dengan Hanafi, kalau Hambali sama dengan Syafi'i. Masuk masalah penyembelihan tadi itu, penyembelihan kalau Hanafi sama dengan Maliki, misalnya begini, apakah ketika menyembelih musyrik itu wajib baca basmalah atau tidak? Kalau kita ikut Syafi'i kan tidak wajib sunnah, ya kan? Ya. Kalau Hanafi wajib sama dengan Maliki juga wajib. Jadi sama di sini. Maliki Hanafi sama mengatakan bahwa muslim wajib baca basmalah ketika menyembelih hewan. Kalau Syafi'i mengatakan sunnah. Gimana Hambali? Hambali karena gurunya Syafi'i kan sama juga dengan Syafi'i mengatakan sunnah juga tidak wajib. Jadi tapi tidak selalu begitu. Kadang-kadang sama, kadang-kadang tidak. Nah, kembali ke tadi pertanyaan pertama tentang muamalah ya. Jadi memang benar kita ini kan sudah diberi tuntunan oleh Rasulullah, oleh sekian banyak, kan, oleh praktek Nabi dan lain-lain. Ya. Dalam muamalah yang benar ada apa? Ada ukhuwah apa itu insaniyah atau basyariyah, kan? Ada ukhuwah watoniyah, kan? Ada ukhuwah apa? Islamiyah. Nah sekarang kita prihatin. Kenapa prihatin? Karena ukhuwah Islamiyah pun ini juga rapuh, benar nggak? Ya, jadi masalah. Jadi masalah kan? Ukhuwah Islam itu masya Allah luar biasa kan? Mesti harus rukun sama yang namanya Muslim, sama dia sudah mengaku ya baca asyhadu. Ada hadisnya kan? Mangkola apa? La ilaha asma mini dimauhu kan gitu. Jadi tidak saja siapa saja yang baca asyhadu alla ilaha illallah muslim itu harus dijaga darahnya,
penghormatannya, hartanya, dan lain-lain. Artinya itu saudara kita yang harus kita baik-baiki terus ya. Selama namanya muslim. Ini kan tidak, karena bendera beda, mazhab beda, ya kan? Bikinnya Ya, beda, ya, akhirnya tidak rukun enggak. Ormasnya beda, ya bendera politik ya. beda, ya kan? Mazhab beda, akhirnya tidak rukun. Padahal tidak harus begitu, ya kan? Selama yang nama muslim kunu ibadallahi ikhwana, harus menjadi saudara kita, ya kan? Ya, wajib kita hormati, kita muliakan, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh difitnah, ya kan? Darahnya haram dialirkan, ya kan? Haram dicubit, haram disakit. Selama muslim, ini begitu luas, ya kan? Tapi kita sayang karena itu tadi kan, kadang-kadang hanya karena beda tadi, beda mazhab, sudah nggak rukun, ya kan? Beda partai tidak rukun, beda ormas tidak rukun, ya kan? Beda bendera tidak rukun, bendera baju tidak rukun, masya Allah. Ini kita sayangkan. Jadi harus kembali ke ajaran Islam yang dasar bahwa selama yang non muslim mesti itu adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, gitu kan? Ya wa kunu ibadul ikhwana. Itu yang muslim. Nah, kepada yang sesama manusia gimana? Ada tadi disebut oleh Profesor apa? Muawal apa? Apa tadi? Muasar apa? Ukhuwah basariyah dan basariyah, ya. ya, Ukhuwah basariyah. basariyah, ukhuwah insaniyah, kan? Ya, Selama insaniyah. yang namanya manusia itu wajib kita hormati, kita muliakan. Karena hewan saja wajib kita muliakan, kita hormati. Tidak boleh sakit, ya enggak? Hewan saja kita itu nggak boleh menyakiti, nggak boleh menghina, nggak boleh mengolok-olok, mengejek hewan ini, ya kan? Bagi manusia, nah ini manusia ya, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun golongannya, wajib kita muliakan, kita hormati, nggak boleh kita sakiti, nggak boleh kita ejek-ejek, kan? Kita cemooh, kita katakan sebagai kampret, misalkan sebagai apa? Oh nggak boleh, kan? Ya ini masya Allah kan, ya sudah macam-macam kan, ya itu apa namanya ukhuwah insaniyah basyariah. Jadi global itu mendunia kan, jadi bangsa manapun di barat, di timur, selatan, ya kan, utara harus seperti itu. Harus kita perlakukan dengan baik, ya. Kita hormati, dan kita tolong kalau perlu pertolongan. Nah ini kita kan tidak kan. Kemudian tadi ukhuwah apa? Watoniyah, ya kan? Ini yang sebangsa setengahnya kan? Ya, itu juga, ya kan? Nah, kita ini kan masya Allah agamanya sama, negaranya sama, ya kan? Apalagi bahasanya sama, bangsanya sama, apanya sama, banyak sama, tapi itu nggak rukun. Jadi negara itu juga menjadi ikatan kita untuk apanya? Bisa merukunkan kita karena sama-sama satu bangsa, satu negara. Itu namanya ukhuwah apa? Ukhuwah watoniyah tadi kan. Nah, ini yang sering juga kita lupa, ya kan? Misalnya karena tadi juga beda mungkin ormasnya, beda bendera politiknya, beda sukunya kan. Padahal sama-sama orang Indonesia kan, tapi nggak rukun misalnya. Nah, itu jangan boleh terjadi. Jadi kalau kita kembali ke Islam, maka mesti kita wujudkan adanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah atau insaniyah. Bahkan ada ukhuwah hewaniyah kalau mau perlu kan. Ya. Artinya kita mesti berlaku baik kepada hewan, kepada tanaman, kepada tumbuhan, macam-macam alam ini. Harus kita perlakukan secara baik, jangan sampai kita rusak, kita rugi. Kalau kita rusak, yang rugi manusia sendiri. Artinya bukan saja diperintahkan baik kepada sesama manusia, tapi juga kepada semua makhluk Allah, baik berupa apa? Hewan atau yang tidak ada nyawanya seperti tumbuh-tumbuhan atau misalnya apa bebatuan dan lain sebagainya. Nah, kita kira begitu, Prof. Ya, matur nuwun, Kyai. Ya. Sama-sama nih, sama-sama. Ya. Ada yang bertanya? Menyambung dari Profesor Haris tadi itu, Kyai, tadi disebut mengenai samahatud dinil Islam itu. Nah, akhir ini juga sering terjadi di antara saudara-saudara kita di dalam mengekspresikan nilai samahah itu kadang-kadang ya lintas tempat ibadah itu. Misalnya berdoa atau mungkin sekarang ini kan negara kita itu atau
pemerintah kita menjamin ada FKB, di Forum Komunikasi Umat Beragama gitu kan ya. Itu kadang-kadang ada saking untuk menjamin samahah tadi itu ada doa bersama atau mungkin ada semacam ekspresi agama di tempat-tempat ibadah yang lain. Katakan sholawatan atau mungkin di tempat ibadah yang lain, misalnya umat Islam ke gereja, atau mungkin nanti bisa juga nanti Nasrani ke masjid umpamanya gitu. Nah, itu gimana menyikapi itu, Kiai? Terima kasih. Ya, baik. Jadi samahatu din Islam itu ya, tolong diperhatikan, samahatu din Islam itu adalah dalam masalah muamalah, bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah syariah, bukan dalam masalah akhlak. Ya. Dalam masalah apa? Muamalah. Dalam masalah akidah mesti setir. Ya kan? Kita masih harus tegas. Nggak bisa dicampur adukan. Karena lakum dinukum wali. Masalah syariah misalnya. Kayak berdoa tadi kan, itu kan masuk kategori syariah kan. Mungkin juga masuk akidah juga. Ya kan? Tentu tidak dibenarkan muslim berdoa di gereja. Atau kebalikannya. Mereka berdoa di masjid. Nanti jadi kacau ya kan. Jadi sama itu dalam masalah muamalah. La fil akidah, wala fil syariah, wala fil akhlak. Ya, ini harus dibedakan, dipisahkan. Ditoleran itu dalam masalah apa? Muamalah. Itu perlu ada toleransi. Ya. Itu pun ada ukuran-ukurannya, kan? Ada batasan-batasan. Dalam masalah agama, artinya akidah, syariah, akhlak tentu tidak ada masalah musamaha atau toleransi, karena lakum dinukum wali yati. Nah, ini namanya kebablasan. Artinya kalau kita sudah sampai ke sana, artinya sama juga dalam akidah, dalam syariah, dalam akhlak, itu sudah kebablasan. Ini bahaya. Lama-lama itu agama sama aja, ya kan? Ya. Kira-kira seperti itu. Ditolong ini juga ditegaskan ketika ada pengajian-pengajian, ada khutbah, ya, tolong disinggung, jangan sampai masalah musamaha atau sama ini terjadi kebablasan, akhirnya kelewat di luar akidah ya, di luar muamalah. Jadi hanya dalam masalah muamalah, tidak dalam masalah akidah, syariah dan akhlak. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, mari kita akhiri membaca Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita masuk hamba yang mencintai ilmu, mencari amal, mencari perjuangan, dan dijadikan hamba yang istiqomah untuk terus ya berada di jalan yang lurus, jalan yang benar ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين، حمدا نائمين، حمدا حامدين، حمدا ذاكرين، حمدا حافظين، حمدا تالي القرآن آناء الليل وأطراف النهار. آمين. اللهم يا القرآن يا مسر الفرقان صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا حبيبنا وشفيعنا محمد من أوتي القرآن وعلى آله وأصحابه حملة القرآن. اللهم إنا نسأل فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسأل فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسأل نزال فضلك يا ذا الجلال والإكرام أن يسر أمورنا في حاجاتنا وترسلنا نفاذا في الدرن حلالا واسعا نافعا طيبا مباركا حلالا واسعا نافعا طيبا مباركا ورزقا حلالا واسعا نافعا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا ضار ولا تبية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وأهلنا أولادنا وذريتنا وتلاميذنا
وطلبنا جميعنا والمسلمين والمسلمات الصلاة والفلاح والنجاة والسعادة والمؤونة والرحمة والبركة في كل أمورنا وأمورهم، خاصة أمور مهدين لسرى في رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا دونك كما أمرتنا فاستجب لنا دعاءنا، قد قلت في كتابك الكريم وكنت الحق ادعوني أستجب لكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.